Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel saya Tati Hartati. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya, dan semoga banyak rezekinya dan semakin lancar dan semakin sukses channel-channel kalian. Di video kali ini saya mau menyampaikan tentang cara bagaimana sih atau tip apa sih biar kerja di Taiwan itu betah, biar seperti saya ini betah selama 7 tahun. Tipnya apa sih? Caranya apa sih? Pantangin terus ya teman-teman video saya, supaya kalian betah di Taiwan, supaya kalian tetap semangat mencari ente-nya Taiwan. Biar kalian tetap semangat. Cekidot, lihat video saya. Cuma 4 cara, cuma 4 tip loh teman-teman. Caranya gampang, kamu praktekkan tiap hari. Saya sendiri mempunyai 4 cara atau 4 tip yang biasa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari selama saya bekerja di Taiwan. 4 tip apa sih? 4 cara apa sih? Cara yang pertama atau tips yang pertama itu wajib yang harus kalian punyai, itu sifat itu sabar dan ikhlas. Kenapa harus mempunyai sabar dan ikhlas? Bahwasanya kerja di Taiwan itu mayoritas pasti menjaga orang tua atau merawat lansia. Jadi kita harus mempunyai sifat sabar itu. Pokoknya apapun itu pekerjaannya tetap harus dengan kata sabar. Dan harus ikhlas bahwasannya itu pekerjaan saya, bahwa itu tanggung jawab saya. Jadi kita harus sabar walaupun namanya orang tua yang saya alamin. Kayak nenek saya contohnya, dia pikun. Apa yang udah saya kerjakan, dia selalu marah. Apa yang kita lakukan, dia selalu gak suka. Terus contohnya seperti ini ya, kalian mau masak, hari ini tanya, nenek, hari ini kamu mau makan apa? Nenek, ni cimdian niao, ama, niao cimdian ci semo ma? Terus nenek dia jawab, si neneknya jawab, wo cimdian niao ci牛肉面, cu面的牛肉面. Hari ini saya mau masak mie sapi. Terus kamu jawab, how? Udah dimasakin. Nggak mau. Wopo ya, nggak mau. Lah, itu kan rasanya tuh gimana ya? Kesel atau gimana? Udah dibikinin, habis itu nggak jadi, nggak mau. Itulah harus kita sabar. Disitulah harus sabar. Pokoknya itu harus sabar, ikhlas. Namanya orang tua itu seperti itu teman-teman. Anggap aja lah dia itu orang tua kita sendiri. Jadi kita itu tidak menganggap dia itu orang lain. Jadi berasa kita lagi merawat orang tua kita sendiri. Jadi itu pasti dikerjakan setiap hari seperti itu. Pasti kalian suka dengan dia. Kalau kalian nganggapnya saya itu kerja di dia, saya itu pembantunya dia, saya itu perawatnya dia. Emang kamu perawatnya dia, emang kalian perawatnya dia, tapi kamu kalau pikirannya seperti itu berkesan tidak akan betah dan tidak akan bertahan lama. Kalau saya sendiri sih, itu kan saya sendiri jaganya akong atau kakek. Jadi saya tuh, itu seperti bapak saya sendiri. Jadi saya anggap dia itu seperti bapak saya sendiri. Jadi saya rawat dengan pakai hati, dengan rasa hati ini, maksudnya senang merawat dia. Ya kadang namanya kerja capek, pasti capek, tapi kalau kalian merawatnya dengan hati, insya Allah kalian betah. Tips yang kedua itu harus selalu tersenyum, tapi jangan selalu tersenyum seperti orang gila ya. Maksudnya di jalanan senyum-senyum sendiri, ketemu orang senyum-senyum sendiri kan jadi kesannya seperti orang gila, ya enggak? Jadi kenapa harus selalu tersenyum? Orang Taiwan itu senang banget yang namanya kalau ketemu atau baru ketemu tuh ni hao gitu, atau apa kabar. Jadi perkenalan, jadi orang tua aja gitu tuh seri-seri gitu lah, berseri-seri seperti itu. Jadi kesannya tuh ini orang baik ya kayaknya, ini orang bagus ya kayaknya, jadinya seperti itulah. Dalam bahasa Taiwannya itu seperti ini, cui pa yao tian i ten. Apa sih artinya itu cui pa yao tian i ten? Cui pa itu mulut, tian itu manis, i tian itu sedikit. Jadi mulut kalian itu harus manis sedikit. Jadi dalam bahasa modern sekarang itu merayu gitu.
Jadi merayu dia. Contohnya seperti ini, nenek kalian itu padahal udah tua, kita rayu, nenek kamu kok cantik sih, terus kamu bilang nenek nih hanpiol yang nih, terus ke akong atau ke kakeknya, kakek kamu ganteng banget sih, nah kamu bilang aku mana mesuayo gitu. Jadi kalian tuh harus manis, harus pokoknya biar bikin hati lansia kita itu tersenyum-senyum. Tip yang ketiga atau cara yang ketiga itu selalu bilang kata maaf, atau dalam bahasa Mandarinnya tui puci. Tui puci itu maaf. Jadi kalian ibaratnya kalian berbuat salah, atau habis neneknya itu jatuh, atau kalian pergi kelamaan lah, atau kalian libur pulangnya kemalaman lah, itu harus selalu kalian bilang maaf, tupuci. Jadi terus kalian ada masalah sama bos cewek atau sama bos lah atau apa, kamu kok masaknya hari ini mah asin banget sih, nyuciin cunu mesin, nyuciin bla 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 bla, kamu jangan banyak omong, cukup kamu bilang satu kata aja. Itu kata apa? Kata tui puci gitu. Jadi nggak usah kalian ini itu, yang ada kalian berantem cekcok, yang ada kalian cekcok terus setiap hari, dan akhir-akhirnya hati inilah, batin inilah yang tersiksa gitu teman-teman. Kalau saya sendiri sih ya udahlah, maaf, udah selesai. Pagi harinya kita mulai lagi kerja, kan kita tiap hari barengan terus, jadi nggak mungkin lah diem-dieman, ya nggak gitu teman-teman. Orang Taiwan itu paling suka dengan kata tupuci atau maaf. Jadi kalian itu nggak usah banyak omong ya teman-teman, jadinya itu akan beres masalah kalian. Kalau kalian ditanggepin, diadu, itu akan jadi bertengkar dan bos tidak suka sama kamu, dan akhirnya kamu dipulangkan atau dipindahkan atau ganti majikan lagi gitu teman-teman. Itu tips saya yang ketiga. Tips atau cara yang keempat itu adalah selalu bilang xie, atau dalam bahasa Indonesianya itu terima kasih. Jadi setiap kalian diberi apa sesuatu, baju lah atau makanan lah atau apa itu, berbentuk apa itu, atau uang, walaupun itu baju contohnya 50 NT atau 50 NT atau 100 NT, kalian bilang aja xie gitu. Kalau si nenek ngasih xie ama, xie laupannya, xie laupan gitu. Laupan itu bos laki-laki, laupan yang itu bos cewek, ama itu nenek, akong itu kakek gitu teman-teman. Jadi kalian selalu bilang xie. Orang sini kalau ngasih sesuatu, kalau nggak bilang terima kasih, dia tidak akan pernah ngasih lagi teman-teman. Bener itu, percaya. Jadi sama halnya kita seperti orang Indonesia, kita sendiri seperti orang Indonesia. Itu kan kalau kita ngasih sesuatu ke temen atau ngasih ke orang, habis itu udah dibantu, udah ditolong, dia nggak bilang terima kasih sama saya, ya kan gimana gitu rasanya. Mereka juga sama, tapi dominalnya sih orang Taiwan itu disiplin, terus selalu bilang kata itu tadi apa xie, terus tupuci, terus itu tadi pokoknya harus itu 3 itu selalu bilang, tersenyum itu selalu tersenyum. Itu tadi teman-teman cara atau tipsnya itu biar kerja kita itu betah di Taiwan. Itu caranya seperti itu yang saya lakukan. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan di Taiwan. Tahun depan bulan 2 itu udah saya 7 tahun di Taiwan. Itu sih tiap hari cara itu yang saya lakukan dalam pekerjaan saya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, saya betah jaga kakek saya, walaupun pekerjaan itu banyak, capek, tapi kalau saya selalu ingat dengan 4 cara ini. Alhamdulillah hati saya tenang dan berasa betah lagi, pengen nambah lagi gitu teman-teman. Semoga kalian suka dengan video saya dan bermanfaat untuk kalian yang mau berangkat ke Taiwan atau yang sudah di Taiwan, yang baru-baru. Itu harus sabar seperti itu ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan video saya. Jangan lupa like, share, and comment video saya. Dan jangan lupa bagikan ke sosial media kalian.
Dan terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.